Steady state theory atau teori keadaan tetap. Teori ini merupakan teori alternatif dari teori Big Bang yang menjadi teori standar terbentuknya alam semesta. Teori steady state menjelaskan bahwa material baru secara terus-menerus terbentuk sejalan dengan mengembangnya alam semesta. Terbentuknya material baru ini mengikuti kaidah-kaidah kosmologi sempurna, yaitu homogen dan isotropis, sehingga alam semesta tetap dalam keadaan stabil atau steady state. Berdasarkan prinsip tersebut, alam semesta terjadi pada suatu saat tertentu di masa yang lalu sampai sekarang. Segala sesuatu di alam semesta ini selalu tetap sama walaupun galaksi-galaksi saling bergerak menjauh satu sama lain. Teori ini juga ditunjang oleh kenyataan bahwa galaksi baru mempunyai jumlah yang sebanding dengan galaksi yang lama. Dengan kata lain, bahwa tiap-tiap galaksi yang terbentuk tumbuh menjadi tua dan akhirnya mati. Jadi teori ini beranggapan bahwa alam semesta itu tak terhingga tuanya atau tanpa awal dan tanpa akhir. Dan pendapat yang lain tentang teori ini yaitu ruang angkasa berkembang menjadi lebih kosong sewaktu seluruh galaksi saling menjauh. Dalam teori keadaan tetap mengatakan bahwa zat baru selalu diciptakan di dalam ruang angkasa di antara berbagai galaksi, sehingga galaksi yang tercipta dari zat tersebut mengisi ruang guna menggantikan galaksi-galaksi yang saling menjauh. Dan zat tersebut adalah hidrogen, yaitu sumber yang menjadi asal-usul bintang dan galaksi beserta objek-objek di dalam galaksi tersebut. Dan teori ini pertama kali dikemukakan oleh Sir James Jeans pada tahun 1920. Teori ini kemudian disempurnakan oleh Fred Hoyle, Thomas Gold, dan Hermann Born di sekitar tahun 1948. Nebula teori atau teori kabut. Teori nebula pertama kali dicetuskan oleh Emanuel Swedenborg pada tahun 1734 dan disempurnakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1775. Teori serupa juga dikembangkan oleh Pierre Marquis de Laplace secara independen pada tahun 1796. Teori ini lebih dikenal dengan teori nebula Kant-Laplace. Teori nebula ini menyebutkan bahwa pada tahap awal tata surya masih berupa kabut raksasa. Kabut ini terbentuk dari debu, es, dan gas yang disebut nebula, dan unsur gas yang sebagian besar hidrogen. Gaya gravitasi yang dimilikinya menyebabkan kabut itu menyusut dan berputar dengan arah tertentu. Suhu kabut memanas dan akhirnya menjadi bintang raksasa atau matahari. Dan matahari raksasa terus-menerus menyusut dan berputar semakin cepat. Kemudian cincin-cincin gas dan es terlempar ke sekeliling matahari. Akibat gaya gravitasi, gas-gas tersebut memadat seiring dengan penurunan suhunya dan membentuk planet dan satelitnya. Teori planetesimal. Teori ini dicetuskan oleh Thomas Chamberlain dan juga oleh seorang astronom yang bernama Forrest R. Moulton. Mereka menjelaskan bahwa tata surya terbentuk akibat bintang lain yang memiliki massa yang sama besarnya mendekati matahari. Karena daya tarik dari bintang ini sangat besar, sehingga menyebabkan daya pasang di bagian permukaan matahari. Akibatnya, massa gas terlempar dari matahari dan mulai mengorbit di sekeliling matahari. Ketika bintang tersebut menjauh, sebagian besar materi tertarik kembali ke dalam permukaan matahari, dan sebagian yang lain menetap di orbit matahari, lalu mendingin dan menjadi padat sehingga terbentuklah benda-benda langit. Di antaranya planetesimal, yaitu benda langit yang berukuran kecil, dan protoplanet, yaitu benda langit yang berukuran besar. Semakin lama, benda-benda tersebut membentuk planet dan bulan, sedangkan benda langit yang kecil membentuk komet dan asteroid. Twin Star Theory atau teori bintang kembar. Teori ini dicetuskan oleh seorang ahli astronomi asal Inggris yang bernama Raymond Arthur Littleton pada sekitar tahun 1956. Teori ini menyatakan bahwa tata surya awalnya berasal dari dua bintang kembar raksasa dan kemudian salah satu dari bintang kembar tersebut meledak atau hancur berkeping-keping seperti hati kalian yang gebetannya entah kenapa tiba-tiba menghilang tanpa sebab. Dan dari hasil ledakan salah satu bintang tersebut menghasilkan serpihan-serpihan ataupun butiran-butiran debu. Awas, jangan nyanyi. Dan akhirnya berevolusi